Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Aksi HRS ditolak Mabes Polri, yang katanya dari FPI mau mengepung Mabes Polri. Berita selanjutnya seperti apa? Kita simak bersama dari channel TV Al-Waha, silahkan. Sahabat TV Al-Waha, hari ini 19 April 2025, informasi kemarin katanya FPI mau mengepung Mabes Polri untuk menuntut ditangkapnya Gus Fuad Pleret yang kata mereka telah menghina guru tua, sahabat TV Al-Waha. Namun demikian, hari ini ternyata batal, tidak jadi mengepung Mabes Polri. Namun demikian, ada perubahan jadwal. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kita tanggapi, sahabat TV Al-Waha. Ini dia, kita dengarkan informasi dari FPI Pusat yang akan menggeruduk Mabes Polri, sahabat TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, Al-Fakir Buya Hussein selaku Korlap Aksi 194 ingin memberitahukan bahwa aksi tersebut akan digeser menjadi hari Senin 21 April 2025. Jadi aksi 194 menjadi aksi 214 karena ada penolakan dari pihak aparat kepolisian dengan alasan untuk menghormati hari besar keagamaan. Sekali lagi, ingat, aksi 194 menjadi 214 dengan titik kumpul dan titik aksi yang sama, yaitu titik kumpul di Masjid Agung Al-Azhar, kemudian titik aksi di Mabes Polri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah perjuangan kita, dan mudah-mudahan perjuangan kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap dan segera memenjarakan si monyet Fuad cucu PKI. Takbir, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, sahabat TV Al-Waha, informasi dari kelompok FPI yang akan menggeruduk Mabes Polri, menuntut agar ditangkap dan dipenjarakannya Gus Fuad Pleret, yang kata mereka Gus Fuad Pleret itu disebut sebagai monyet, dikatakan sebagai PKI dan lain sebagainya. Sementara data dan fakta sejarah membuktikan yang sebaliknya. Ini informasi yang saya dapatkan dari adik atau kakak kandungnya ketua HRS Center. HRS Center, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan dalam satu video, bahwa kakak kandung dari ketua HRS Center ini justru berseberangan dengan HRS Center, dengan adiknya, di mana beliau selalu memberikan informasi kepada saya, dan ini adalah informasi terbaru. Ada yang namanya aksi kebinekaan dan tangkap monyet piaraan. Aduh, Masya Allah. Aksi all-out kepung Mabes Polri, sahabat TV Al-Waha. Katanya mau mengepung Mabes Polri. Ya, kita lihat saja. Hari ini ditolak oleh Mabes Polri karena demi menghormati perayaan atau peringatan Hari Paskah umat Kristiani. Seharusnya seperti itu, saudara-saudaraku di FPI. Kita saling menghormati. Toh kita di PWI Laskar Sabilillah juga tidak sedang membenci FPI loh, jangan salah. Kita menghormati para habaib di Indonesia. Kita menghormati saudara-saudara FPI. Lantas anak-anak FPI, orang-orang FPI mengatakan PWI Laskar Sabilillah itu bukan NU. Kan selalu semacam itu. Ya memang bukan struktural NU. Di PBNU itu nggak ada badan otonom di bawah PBNU itu bernama PWI Laskar Sabilillah, nggak ada. Memang strukturalnya berbeda. Struktural PWI Laskar Sabilillah itu ada di luar PBNU. Cuma yang mendirikan adalah orang-orang Nahdlatul Ulama, ya, orang-orang penting di Nahdlatul Ulama, Gus Abbas, Kiai Haji Imaduddin,
bahkan Gus Muafik, bahkan jenderal-jenderal yang kalian semuanya sebut sebagai jenderal monyet, itu adalah terah-terah daripada Wali Songo, saudara. Jenderal Dudung Abdurrahman, Jenderal Nur Wahid, itu terahnya, silsilahnya, nasabnya itu sampai kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Silahkan Anda cek di Keraton Jogja, di Keraton Cirebon itu ada bahwa ke Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu masih terah dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Begitu pula Jenderal Nur Wahid. Jadi wajar saja kalau kedua orang jenderal itu mereka kemudian mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Terus kalian semuanya bilang monyet, dibilang jenderal-jenderal monyet. Ini kan sudah kelewatan. Anda membuat aksi kebinekaan dan tangkap monyet. Ini aksi apa ini? Aksi kebinekaan dan tangkap monyet piaraan. Masya Allah, istilahnya udah nggak bagus, pakai takbir, shollu ala Nabi Muhammad. Itu namanya menjual agama untuk suatu kemungkaran. Anda pikir bahwa itu adalah sebuah amar ma'ruf, tapi itu sesungguhnya adalah sebuah kemungkaran. Karena apa? Didasari oleh emosional, didasari oleh rasa benci. Di PWI Laskar Sabilillah kita didasari bukan atas dasar kebencian kepada Habib, bukan atas dasar kebencian kepada Yaman, bukan atas dasar kebencian kepada FPI. Jangan salah loh, jangan salah. PWI Laskar Sabilillah dibangun, dibentuk itu atas dasar kepedulian terhadap bangsa ini. Begitu. Beda kan? Kalau PWI dibentuk atas dasar kebencian. Anda membuat aksi kebinekaan dan tangkap monyet piaraan itu atas dasar kebencian kepada seseorang. Sedangkan PWI Laskar Sabilillah itu dibentuk atas dasar kepedulian, peduli terhadap bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini direbut pada saatnya nanti oleh kelompok-kelompok yang menginginkan. Karena di luar sana, di luar Indonesia itu banyak sekali negara-negara yang ingin merebut kita, merebut NKRI ini. Karena negara Indonesia adalah satu-satunya negara yang gemah ripah loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Bagaimana tidak dikatakan semacam itu? 5 agama di Indonesia ini berdampingan secara damai. Ya, secara damai. Alamnya subur makmur. Kita sampai ada lagu menanam tongkat aja bisa jadi makanan, gitu kan? Bahkan bukan hanya lagu, itu fakta. Kita nancapkan kayu bisa menjadi makanan. Coba saja tancapkan itu pohon ubi, pasti jadi makanan enak, kan begitu. Jadi di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan negara ini direbut oleh mereka, termasuk diantaranya mereka-mereka yang sedang ada di dalam negara ini, golongan-golongan yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Mereka berusaha menjajah itu dalam tanda petik banyak macamnya. Ada menjajah secara spiritual, salah satunya menjajah secara spiritual. Kita dibodoh-bodohi dengan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kita dininabobokan dengan cerita-cerita khurafat, dengan hal-hal yang menjanjikan. Yang penting cinta kepada habaib, maka matinya dijamin masuk surga, dijamin bebas siksa kubur. Itu kan namanya freedom seperti yang dikatakan oleh ini nih, Haikal Hasan ini nih. Menghancurkan suatu bangsa cukup 2 cara. 1, putuskan mata rantai dengan sejarahnya. Putuskan hubungan itu, putuskan. Maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Yang nomor 2, berikan dia kebebasan. Berikan dia dalih kebebasan, freedom of speech, freedom. Maka sebentar saja itu bangsa hancur berantakan. Nah, begitu kan? Dia saja sudah membuat perkataan semacam itu, freedom. Dia membuat freedom, membuat kebebasan. Si Habib ini membuat bebas. Kalian cinta kepada Habib, bebas dari siksa api neraka. Itu kan namanya dininabobokan. Kita harus sadar, bro. Coba, ya silahkanlah itu nanti aksi
mengepung Mabes Polri yang disebut sebagai aksi kebinekaan dan tangkap monyet biaran akan digeser, ya kita lihat saja nanti. Saya Baharul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.